Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Dani Saputro Esos, Jabatan Analis Pembangunan, peserta latihan dasar CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Angkatan 38. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas podcast mengenai pelayanan publik yang diberikan Bapak Arminsyah Esos MHP selaku tutor materi konsepsi kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Pelayanan publik. Yang pertama, berikan alasan mengapa aparatur pemerintah harus memberi pelayanan publik bagi seluruh warga negara. ASN dan pelayanan publik merupakan dua hal yang saling berkaitan. ASN yang di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 yang dimaksud aparatur sipil negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sebagai seorang ASN mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Sesuai dengan hakikat pelayanan publik, pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Kedua, berikan contoh beberapa jenis barang atau jasa yang termasuk kategori barang atau jasa publik. Barang publik sebagai sesuatu yang dapat dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Suatu barang publik merupakan barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya, dan sebisa mungkin bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Contoh barang publik ini diantaranya udara, cahaya matahari, papan marka jalan, lampu lalu lintas, pertahanan nasional, pemerintahan, dan sebagainya. Akan sulit untuk menentukan siapa saja yang boleh menggunakan papan marka jalan misalnya, karena keberadaannya memang untuk konsumsi semua orang. Barang publik yang ketersediaannya merupakan hasil dari kegiatan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang mendapat pelimpahan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik atau Public Service Obligation. Sebagai contoh, listrik hasil pengelolaan PT PLN Persero dan air bersih pengelolaan perusahaan daerah air minum. Jasa publik dalam ketentuan ini adalah jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang mendapatkan pelimpahan tugas untuk menyelenggarakan pelayanan publik atau Public Service Obligation. Sebagai contoh, jasa pelayanan transportasi angkutan darat, laut, dan udara, jasa pelayanan kesehatan bagi masyarakat, jasa penyelenggaraan pendidikan, jasa pendirian panti-panti sosial, dan jasa pelayanan umum. Ketiga, mengapa monopoli membuat individu tidak dapat memperoleh barang jasa yang mereka butuhkan di pasar? Karena produsen dapat menetapkan harga dengan mengurangi atau meningkatkan jumlah produksi barang dan jasa. Dimungkinkan produksi tidak dilakukan secara optimum dan efisien, sehingga masyarakat kesulitan untuk memperoleh barang jasa tersebut. Pembeli tidak dapat berpindah ke penjual lain, meskipun harga yang ditetapkan dirasa mahal. Dan keuntungan terpusat di produsen, karena konsumen tidak memiliki pilihan lain selain membeli dari produsen tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Keempat, maksud barang atau jasa yang memiliki rivalry dan eksklusivitas yang rendah. Barang atau jasa yang memiliki rivalry atau rivalitas dan excludability atau eksklusivitas yang rendah. Rivalitas yang rendah maknanya adalah barang atau jasa tertentu yang telah dikonsumsi atau digunakan oleh seseorang individu tidak akan habis dan masih akan dapat digunakan oleh individu yang lain tanpa mengurangi manfaat dari barang atau jasa tersebut serta kepuasan individu yang menggunakannya kemudian. Sedangkan eksklusivitas yang rendah maknanya produsen atau pemilik barang atau jasa tersebut sulit untuk melakukan upaya guna mencegah banyak orang untuk dapat menikmati barang atau jasa yang dihasilkan. Sebab, biaya untuk mencegah individu-individu lain tidak dapat menikmati barang atau jasa yang mereka hasilkan jauh lebih mahal dibanding keuntungan yang akan mereka peroleh. Jika ada barang atau jasa yang memenuhi dua karakteristik tersebut,
maka kemudian disebut sebagai barang atau jasa publik. Dengan kata lain, barang atau jasa publik dapat dikonsumsi secara bersama-sama atau joint consumption. Yang kelima, consumption dalam barang jasa. Consumption atau konsumsi merupakan kemampuan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan baik secara individual maupun kolektif. Dari segi konsumsi, terdapat barang yang dapat digunakan atau dikonsumsi secara kolektif tanpa mengurangi kualitas maupun kuantitasnya. Selain itu, terdapat pula barang yang hanya tersedia untuk dikonsumsi secara individual. Yang keenam, karakteristik perkembangan perubahan paradigma pelayanan OPA menjadi NPM, kemudian menjadi New Public Service. Dalam paradigma OPA tersebut, negara dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang paling mampu menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Cara pandang yang demikian tidak mengejutkan, karena pada saat itu, sektor swasta dan juga masyarakat sipil belum berkembang dan mampu menjadi alternatif untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan masalah publik. Perkembangan paradigma pelayanan publik yang sudah mulai memunculkan peran swasta dalam menyediakan pelayanan publik terjadi pada masa New Public Management atau NPM. Pada masa ini, para manajer pelayanan publik dan penyedia jasa layanan publik diprogram dan dididik untuk menjalankan pelayanan yang berorientasi pada keuntungan atau profit. Karena itu, misalnya pelayanan jasa seperti di rumah sakit yang dulu masih tinggi keberpihakannya kepada masyarakat dan cenderung gratis atau murah, berubah menjadi pelayanan yang untuk mendapatkannya harus dengan mengeluarkan sejumlah biaya yang cukup mahal. Dalam menjawab tantangan tersebut, muncullah paradigma baru, pelayanan yang disebut New Public Service atau NPS. Paradigma ini menekankan pentingnya keberadaan negara dalam menyiapkan pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Negara ada dan menyatakan eksistensi dan keberpihakannya terhadap penyedia layanan dasar bagi masyarakat. Di Indonesia, paradigma ini dapat dilihat melalui penyedia layanan pendidikan dasar yang gratis, layanan kesehatan dasar, dan di beberapa tempat termasuk gratis opname sampai kelas 3 bagi masyarakat tidak mampu dan banyak lagi lainnya. Semuanya untuk menunjukkan eksistensi negara dalam melayani masyarakat. Perkembangan perubahan paradigma pelayanan dari Old Public Administration atau OPA kemudian berubah menjadi New Public Management dan sampai sekarang berubah menjadi pelayanan publik, seterusnya menjadi New Public Service. Ketujuh, perbedaan pelayanan publik dan pelayanan private. Pelayanan publik adalah pelayanan yang memiliki orientasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Pelayanan publik dituntut untuk dapat melayani masyarakat dengan tulus dan transparan, agar dapat memenuhi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam pelayanan publik harus mementingkan kepentingan publik. Setiap pelayanan yang diberikan harus memudahkan publik, dan tidak boleh mementingkan individual atau golongan tertentu. Pemberi layanan juga harus tidak boleh berpihak kepada golongan lain, mereka harus berpihak kepada masyarakat. Pentingnya etika moral dalam pelayanan publik. Pelayanan publik juga sama sekali tidak berorientasi kepada laba atau keuntungan. Dalam sektor publik, semua aspirasi wajib didengar dan menjadi kewajiban sebagai organisasi publik untuk meresponnya dengan membuat kebijakan-kebijakan yang pro-publik. Sedangkan pelayanan privat lebih berorientasi kepada pelanggan atau stakeholder yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan keuntungan, mengarah profit-oriented, lebih mementingkan kebutuhan individu, dengan menganalisa terlebih dahulu menurut mereka apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan organisasi swasta dituntut untuk menuntut kebutuhan dan selera dari setiap individu atau pelanggan. Kedelapan, kontribusi yang dapat dilakukan seorang ASN dalam memperbaiki pelayanan publik. Sebagai seorang ASN, yang dapat dilakukan dan memberi kontribusi dalam memperbaiki layanan publik dengan memberikan kinerja terbaik, meningkatkan mutu di dalam pekerjaan, memberikan inovasi-inovasi di dalam pelayanan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi dan menerapkan prinsip-prinsip aneka, akuntabilitas, etika publik,
komitmen mutu, dan anti korupsi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Yang kesembilan, perbedaan etiket dan etika. Etika berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos, dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik atau kesusilaan dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Sedangkan etiket yang berarti aturan atau sopan, santun, dan tata cara pergaulan yang baik antar sesama manusia. Biasanya, orang yang mengerti dan menghayati etiket akan lebih berhasil dalam pergaulan dan pekerjaan. Yang ke-10, dasar-dasar etiket dalam pemberian pelayanan publik. Dalam pemberian pelayanan kepada pengguna jasa, ada beberapa dasar etiket yang harus dilakukan oleh seorang ASN, yaitu politesis, yaitu sikap sopan yang harus diperlihatkan kepada pihak lain dalam suatu komunikasi. Respectful, yaitu sikap menghormati dan menghargai pihak lain atau pengguna jasa secara baik dan wajar. Attentive, yaitu sikap penuh perhatian yang diperlihatkan kepada pihak lain dan diberikan secara baik dan wajar. Kooperatif, yaitu sikap suka menolong pihak lain yang memang membutuhkan pertolongan, sementara kita sebenarnya sanggup dan mampu memberikan pertolongan. Tolerance, yaitu sikap tenggang rasa terhadap orang lain agar dapat diterima dan disukai di mana saja kita berada. Informality, yaitu sikap ramah yang kita perlihatkan kepada pihak lain, bukan sikap formal atau resmi, melainkan familiar, akrab, dan bersahabat. Self-control adalah sikap menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam setiap situasi. Yang terakhir, ke-11, tujuan dan manfaat etiket dalam pelayanan publik. Ada beberapa tujuan dan manfaat dari etiket. Yang pertama, komunikatif, adalah memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang dan pandai membaca situasi. Atraktif, mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan pihak lain dengan diimbangi sense of humor yang tinggi. Respectable, adalah lebih dahulu menghargai orang lain dan jangan menuntut untuk dihargai orang lain terlebih dahulu. Dan yang terakhir, self-confidence adalah memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Demikian penyampaian tugas podcast pelayanan publik yang diberikan oleh Bapak Arminsyah Esos MHP. Saya Arsdani Saputra Esos mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.